Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'du. Kita melangsungkan membaca surat Ghafir ayat 34 dan seterusnya. Surat Ghafir ayat 34 dan seterusnya. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih: وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Artinya, dan sungguh kata Allah Azza wa Jalla, telah datang kepada kalian Yusuf min qablu, sebelum itu, sebelum diutusnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Allah kembali mengungkit sebuah nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel. Sebelum diutusnya Nabi Musa, kami juga, kata Allah Azza wa Jalla, telah mengutus sebelum itu Yusuf bil bayyinati, dengan membawa bayyinat, bukti-bukti, hujjah-hujjah. Akan tetapi kalian, kata Allah Azza wa Jalla, fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bihi. Akan tetapi kalian terus-menerus di dalam keraguan, ragu terhadap apa yang beliau bawa kepada kalian dengannya. Hatta idza halaka, sehingga di saat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meninggal dunia, mereka berangan-angan. Kultum, kalian mengatakan, la yab'atsallahu min ba'dihi rasula, Allah tidak akan mengutus setelah Nabi Yusuf ini seorang rasul. Ini digambarkan atau menggambarkan bahwa keberadaan rasul di tengah-tengah mereka itu benar-benar menyakitkan mereka, tidak suka dan tidak senang. Kenapa? Karena para nabi dan rasul itu berupaya untuk melakukan perombakan, perbaikan, pelurusan hidup. Mereka tidak ingin mereka meninggalkan ajaran nenek moyang. Mereka tidak pernah maukan itu. Mereka tidak ingin untuk kemudian bisa lepas, bisa bebas dari kebiasaan-kebiasaan jelek dan buruk yang mereka telah lakukan dan mereka telah perbuat. Jangan ada orang yang memerangi kemauannya dan kesenangan mereka, sampai mereka mengatakan Allah tidak akan mengutus seorang rasul setelah Yusuf. Apa kata Allah Azza wa Jalla menanggapi ucapan mereka dan omongan mereka? Kadzalika,
yudhillullahu, demikianlah Allah Azza wa Jalla menyesatkan siapa? Man huwa musrifum murtab, orang-orang yang punya sikap melampaui batas. Demikian Allah Azza wa Jalla menyesatkan orang-orang yang musrif, memiliki sikap melampaui batas. Akan disebutkan sikap melampaui batas mereka itu bagaimana. Yang kedua, murtab, orang yang selalu dibawa keraguan-raguan, tidak pernah muncul keyakinan kecuali kepada kebatilan. Namun kepada kebenaran ragu, datang kebenaran ragu, datang utusan pembawa kebenaran ragu bawaannya. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menyesatkan. Barakallahu fikum. Nanti kita lihat tafsirnya. Kemudian beliau mengatakan, menjelaskan, Allah Azza wa Jalla menjelaskan siapa sih orang-orang yang murtab, melampaui batas, kemudian selalu berada di dalam keraguan. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Mereka adalah orang-orang yang selalu memberikan bantahan, membantah ayat-ayat Allah yang datang kepada mereka bighairi sultan, dengan tanpa hujah, dengan tanpa alasan dan dalil, membantah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang datang. Nah, sikap seperti ini Allah menjelaskan, kaburak maktan indallahi, satu, orang yang seperti ini sikapnya amat sangat besar kebencian dan kemurkaan dari sisi Allah. Allah benci. Allah Azza wa Jalla tidak menyukainya. Siapa lagi? Wa indal ladzina amanu. Dan orang yang punya sikap seperti itu ngeyel, selalu bisa diberitahukan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla sangat memurkainya. Dan juga wa indal ladzina amanu, orang-orang yang beriman sangat murka dan tidak suka cara-cara seperti itu. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menutup, mencetak hati setiap yang punya sifat kesombongan lagi angkuh. Demikian barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menutup, mengunci setiap hati yang punya jiwa kesombongan dan keangkuhan. Kita lihat barakallahu fikum tafsir, dalam tafsir al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah wa laqad ja'akum Yusuf ibnu Ya'qub alaihi assalam, dan telah datang kepada kalian Yusuf bin Ya'qub alaihi assalam, min qabl, sebelum itu, ay sebelum ityani Musa, sebelum kedatangan Musa alaihi salatu wassalam, Allah telah mengutus Nabiullah Yusuf bin Ya'qub. Apa yang dibawa oleh Nabiullah Yusuf? Bil bayyinati ad-dallati ala sidqihi wa amarakum bi'ibadati rabbikum wahdahu la syarikalah.
yang dibawa oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, bukti-bukti yang menunjukkan atas kebenaran pengutusan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Demikian barakallahu fikum. Mungkin kita telah mendengar dengan kata-kata mukjizat. Itu adalah sebagai penguat untuk membuktikan kebenaran apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, bagaimana dia mencoba mengutarakan mimpi kepada sang bapa. Mimpinya Masya Allah, melihat bulan kemudian sujud 12 ya. Naam. 11 barakallahu fikum. Sujud, tunduk. Sang bapak berpesan, jangan kau ceritakan mimpimu. Karena bapak tahu takwil mimpinya tersebut. Sehingga barakallahu fikum Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam menyadari akan keberadaan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Lalu saudara-saudaranya berupaya untuk kemudian melakukan sesuatu yang menggambarkan ketidaksenangan, ketidaksukaan, kecemburuan terhadap Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Berfikirlah bagaimana caranya agar kecenderungan sang bapa melihat, artinya melihat posisi Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam bisa selesai. Mereka kemudian bermusyawarah, berkesimpulan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dilenyapkan dari sang bapa. Diusir, artinya dilenyapkan. Ada yang mengatakan kita bunuh, ada yang mengatakan yes, dimasukkan ke dalam barakallahu fikum sumur, mungkin akan diambil nanti oleh orang yang kafilah yang datang. Keputusan ini yang diambil untuk meminta Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam kepada sang bapa dengan bahasa-bahasa yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Bagaimana memancing agar bapa ini ridha, rela, mau melepaskan Nabi Yusuf bermain dalam kondisi ada sebuah upaya untuk kemudian mencelakakan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi karena dia adalah akan menjadi pilihan Allah, Allah jalankan kehidupan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam sampai kemudian berakhir dan berujung kepada barakallahu fikum kemenangan sekaligus pembenaran terhadap mimpi yang dilihatnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Sekarang tentu itu semuanya adalah penjagaan dan pemeliharaan Allah terhadap pilihannya. Barakallahu fikum. Sebagaimana kalau kita membaca riwayat-riwayat sahihah seperti dalam Sahih Sirah karya Imam Al-Albani rahimahullahu taala membawakan riwayat-riwayat sahihah tentang perjalanan hidup Nabi kita alaihi salatu wassalam. Memang benar-benar penjagaan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla mulai dari bayinya sampai kemudian dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul Allah Azza wa Jalla dijaga oleh sang pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mari kita lihat. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam datang dengan membawa bukti-bukti
yang menunjukkan kebenaran beliau sebagai utusan. Dan beliau Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam memerintahkan kalian untuk beribadah kepada Rabb semata, tidak ada sekutu baginya. Apa kata Allah? فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ فِي حَيَاتِهِ. Kalian selalu dirundungi oleh keraguan-raguan terhadap apa yang dibawa oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam fi hayatihi, di saat beliau masih berada di tengah-tengah kalian, masih hidup. Hatta idza halaka, sehingga di saat Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam halaka mata, setelah beliau meninggal dunia, iddada syakkukum wa syirkukum, tambah keraguan kalian dan tambah pula kesyirikan kalian. Wa qultum, dan kalian mengatakan, la yab'atsallahu min ba'dihi rasula, Allah tidak akan mengutus setelah Nabiullah Yusuf ini seorang rasul. Dia menyangka, menduga, tapi kita lihat dugaan mereka, sangkaan mereka, anggapan mereka, benarkah? Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, dhannukumul batil wa husbanukumul ladzi la yaluiku billahi ta'ala fa innahu ta'ala la yatruku khalqahu suda. Praduga kalian itu adalah salah. Sangkaan kalian itu tidak sesuai dengan kemahabesaran dan kemuliaan Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena Allah tidak akan membiarkan makhluknya ini sudah hidup sia-sia. Tidak akan. Iya? Sekarang bagaimana? Bentuk barakallahu fikum, Allah tidak membiarkan hambanya hidup sia-sia. La ya'muruhum wa yanhahum. Allah tidak memerintah mereka dan tidak melarang mereka. Allah tidak akan berbuat demikian pada hamba-hambanya, barakallahu fikum. Bal yursilu ilaihim rusulahu. Bahkan bentuk Allah tidak membiarkan hamba-hambanya itu sia-sia. Allah mengutus kepada mereka rasul-rasulnya, utusan-utusannya, barakallahu fikum. Kita sering menggambarkan, ya, kalau sekiranya para nabi dan rasul itu membawa iming-iming dunia, jabatan, harta benda, kedudukan, janji-janji duniawi, saya kira tidak ada yang kufur di dunia ini. Barakallahu fikum. Tapi yang dibawa oleh Allah, oleh para utusan-utusan tersebut adalah ilmu dan petunjuk. Hafidhani wa hafidhakumullah. Dengan ilmu ini, barakallahu fikum, tersinari, terterangi kesalahan, kerusakan, kejahatan, mara bahaya, malapetaka yang akan terjadi di kehidupan dunia ini, diperlihatkan dengan ilmu sunnah Nabi kita, dengan ilmu barakallahu fikum yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, tentu ada yang tidak nerima, yang diketahui kejelekannya itu, tidak mau nerima. Yang barakallahu fikum, yang sudah menggandrungi, ya, perbuatan jahat, jelek, tentu tidak mau menerima, tidak puas. Oleh karena itu muncul penentangan dari kaumnya,
dan juga di sana sebagian kecil ada yang mau menerima ajakan para nabi dan rasul. Mari coba kita melihat, barakallahu fikum, yang tidak pernah kita jumpai orang-orang Islam itu sendiri, perlakuan, perbuatannya, penerimaannya terhadap utusan Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada utusan dari atasan, taruhlah presiden kita mengutus menterinya untuk berkunjung ke daerah Sumbawa atau mungkin ke NTB, ya Allah, persiapannya luar biasa. Apalagi kalau kemudian mengecek data-data, wah, dilengkapi semuanya. Barakallahu fikum, pokoknya punya kesiapan. Tidak akan ada istilah kecuali siap. 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 Ya, apalagi kalau memang terdidik dari awal untuk punya kesiapan seperti TNI, Polri, datang utusan dari atas, ya Allah, semuanya siap. Padahal cuma utusan membawa kabar gembira mungkin sekian 0,000% dari duniawi. Tapi kesiapan luar biasa. Di saat Allah Azza wa Jalla mengutus utusannya, mengutus para nabi dan rasul, barakallahu fikum, apa tanggapan umat ini? Acuh tak acuh, iya. Ada orang yang sama sekali menentang juga, iya. Ada orang yang setengah-setengah, ada juga. Bagian kecil yang mau menyiapkan diri untuk menerima apa yang datang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut. Sedikit sekali. Itu pun yang sedikit ini ternyata harus menunggu hidayah dan taufik dari Allah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, keberadaan kita di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan punya kita kesiapan untuk dibimbing oleh syariat Allah, untuk terbina, terdidik oleh tuntunan-tuntunan agama, ini merupakan taufik dan anugerah yang sangat besar. Menyiapkan diri untuk menerima utusan Allah Azza wa Jalla. Semuanya ini terkait dengan hidayah dari Allah. Tapi sangat sedikit yang memilikinya. Sangat sedikit yang mempunyainya. Barakallahu fikum. Berharap kita termasuk orang yang memilikinya. Barakallahu fikum. Sampai kemudian kita kembali kepada pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Nah, beliau menjelaskan bahwa termasuk dari bukti Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan manusia ini sia-sia dengan mengutus utusan-utusannya. Kemudian beliau menjelaskan, وَالظَّنُّ بِأَنَّ اللَّهَ لَا يُرْسِلُ رَسُولًا ظَنٌّ ضَلَالٌ وَلِهَذَا قَالَ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. Praduga dan sangkaan bahwa Allah tidak akan mengutus seorang rasul, ini adalah dugaan yang salah, dugaan yang keliru. Oleh karena inilah Allah Azza wa Jalla mengatakan, demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang memiliki sikap melampaui batas dan ragu-ragu. Datang kebenaran, hujahnya jelas, dalilnya juga jelas, muncul keraguan-raguan untuk memegangnya. Ini malapetaka, barakallahu fikum. Kalau sampai kita tidak mau menerima kebenaran, ini musyrik, melampaui batas.
itu juga malapetaka, rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat apa beliau katakan. Wa hadha huwa wasfuhumul haqiqi alladhi wasafu bihi Musa zulman wa uluwan fahumul musrifun yatajawazuhumul haqqu wa uduluhum anhu ila dhalali wa humul kadzabah haitsu nasabu dzalika ila Allah wa kadzabu rasulahu. Beliau mengatakan, inilah sifat mereka yang hakiki, yang mereka telah mensifati Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan penuh kezaliman dan kesombongan. Mereka mengatakan Musa ini ingin melakukan pengerusakan di muka bumi ini, membawa kalian kepada agama yang menyelisihi agama kalian. Ternyata di saat mereka menuding Nabi Musa yang melampaui batas, Allah memberitahukan kalian yang melampaui batas. Bagaimana itu sikap melampaui batasnya, yaitu melewati kebenaran. Tidak mau menoleh, tidak mau menoleh. Tidak mau menerima kebenaran itu. Dan kecenderungan mereka menuju kesesatan. Ini sikap melampaui batas. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Allah sempurnakan penciptaannya dengan dititipkan akal. Tidak cukup sampai di situ. Allah utus para nabi dan rasul untuk membawa bimbingan, arahan, supaya manusia yang sudah sempurna ini lurus hidupnya. Nah, ketika seseorang tidak mau menerima kebenaran itu, artinya kan melampaui batas, meninggalkan kebenaran. Apalagi kalau dia cenderung kepada kebatilan dan kebengkokan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka di saat seseorang dengan kesempurnaan yang Allah berikan pada penciptaannya, dia mau menerima utusan dan mau mendengar dan mengamalkan bimbingan para utusan itu, inilah disebut orang-orang adil. Orang-orang yang seperti inilah yang disebut orang-orang jujur. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengatakan, sudah melampaui batas dengan meninggalkan kebenaran, lalu kemudian cenderung kepada kebatilan, wahumul kadzabah. Mereka itulah para pendusta-pendusta. Mereka itulah para pendusta. Barakallahu fikum. Mereka melampaui kebenaran, cenderung kepada yang salah dan keliru. Mereka itulah sesungguhnya al-kadzabah. Para pendusta. Barakallahu fikum. Haitsu nasabu dzalika ila Allah wa kadzabu rasulahu. Yaitu mereka menganggap kebatilan itu adalah yang harus dipegangi datang dari Allah. Satu. Kedua, mereka mendustakan para utusan Allah yang membawa kebenaran itu. Mereka para pendusta, kata beliau, barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, falladhi wasfuhu saraf wal kadhib. Orang yang punya sifat melampaui batas, tidak mau menerima kebenaran. Orang yang punya sifat al-kadhib, berdusta, dia cenderung kepada kebatilan dan kesalahan. La yanfaku anhuma, tidak bisa lepas dari dirinya sendiri. Sifat melampaui batas dan berdusta selalu beriringan. Ya.
dia melampaui barakallahu fikum kebenaran, tidak mau menerimanya, maka ini musrif, orang yang melampaui batas. Dia memegang yang salah, mengikuti yang batil, maka dia adalah al-kadzib. Ini tidak akan lepas dari dia, la yanfaku anhuma la yahdihillahu. Orang yang seperti ini tidak akan diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti urusan keselamatan itu mahal. Tidak bisa dihargakan oleh apapun juga, barakallahu fikum. Apalagi kalau urusan pertemanan, dia punya jasa pada diri kita, lalu jasa itu untuk kemudian kita melelang kebenaran. Ya subhanallah, betapa rendah barakallahu fikum penilaian kita terhadap kebenaran itu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka orang yang tidak bisa lepas dari sifat saraf, melampaui batas, dan juga al-kadzib, berdusta, Allah tidak akan la yahdihillahu. Allah tidak akan memberikan padanya hidayah. Wala yuwaffiquhu lil khair. Dan Allah tidak akan memberikan taufiq kepada kebaikan. Nasallallahu salamatul afiyah. Mengerikan barakallahu fikum. Kenapa? Li'annahu raddal haqqa ba'da an wasala ilaihi wa arafahu. Kenapa? Sampai orang ini dijauhkan dari hidayah Allah dan dijauhkan dari taufik kepada kebaikan-kebaikan karena dia menolak kebenaran setelah sampai kepadanya kebenaran itu. Wa arafahu, dan dia telah mengilmui kebenaran itu, barakallahu fikum. Dia menolaknya, rahimani wa rahimakumullah. Maka pantas, kata beliau, fajaza'uhu ayyu'aqibahu. Imbalannya adalah menghukum dia. Imbalan orang yang seperti ini pantas untuk dihukum. Kedua, dengan cara bi'ayyamna'ahul huda. Allah menghukum dia dengan mencegah petunjuk buatnya, barakallahu fikum. Kan mengerikan. Kalau cuma yang diambil anak kita, istri kita, masih kita bisa untuk mencari gantinya dengan menikah lagi. Harta benda kita diambil, mungkin kita bisa mengusahakan untuk mendapatkannya. Masih ada orang yang punya belas kasihan, mau meminjamkan, mau menghadiahkan, mau dengan sukarela untuk membantu, dan seterusnya. Tapi kalau persoalan hidayah itu yang dicabut oleh Allah, siapa yang akan bisa memberinya? Siapa yang akan datang untuk kemudian membagikan engkau hidayah itu? Tidak ada. Maka wajar kalau kita menemukan sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka dan duga di saat hidayah itu dicabut, barakallahu fikum. Kita jangan heran kalau orang yang dulu berada di atas hidayah, baiknya, bagusnya, tapi ketika hidayah itu dicabut, jangan heran. Antum melihat hal-hal yang sangat aneh, yang luar biasa, yang tidak pernah tergambar, aneh bin ajaib muncul. Begitulah hidayah apabila dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Fama yahdi, siapa lagi yang akan bisa memberikannya hidayah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala ta'ala, Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Perhatikan baik-baik ayat ini supaya kita tahu kitalah yang berbuat zalim pada diri kita. Apa itu?
Di saat tatkala mereka menyimpang, ada bibit-bibit penyimpangan, penyelewengan. Zaghallahu qulubahum. Allah selewengkan hati mereka. Berarti penyelewengan itu merupakan sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla di saat ada bibit-bibit penyimpangan dan penyelewengan. Siapa yang zalim? Siapa yang berbuat zalim? Bukankah kita yang telah berbuat zalim pada diri kita sendiri sehingga datang hukuman, diselewengkan ilmunya kita? Tidak lagi bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa melihat lagi mana hujah yang benar dan mana hujah yang penuh dengan kedustaan. Semuanya ini disebabkan karena kita yang berbuat. Karena kesalahan yang telah kita lakukan dan telah kita perbuat. Sehingga tidak bisa kita, lipatkan azabnya dia itu ya Allah. Dia dulu di dunia yang menyesatkan. Tidak. Dia berada dalam keadilan Allah Azza wa Jalla. Anda yang dulu, yang memilih jalan yang salah dan keliru. Maka Allah menjelaskan kepada kita, penyimpangan itu terjadi karena sebuah hukuman terhadap penyimpangan yang sebelumnya. Jangan kita anggap, tiba-tiba enggak. Itu punya proses. Barakallahu fikum. 1, terjatuh. 2, tidak kemudian dia mau bertaubat. Tidak mau bertaubat. Terus numpuk. Sampai kemudian hukuman Allah Azza wa Jalla itu datang. Sungguh amat sangat mengerikan dan menakutkan. Barakallahu fikum. Terkait dengan persoalan keselamatan. Jangan dianggap murah harganya, bisa dibayar, bisa barakallahu fikum ditukar. Jangan. Keselamatan itu mahal, barakallahu fikum. Sehingga di saat terjadi persoalan besar, kita harus segera melakukan pencarian keselamatan di dalam hidup. Jangan kemudian, ya barakallahu fikum, nanti sebentar kita lihat, coba, kita kaji. Kita sudah diberikan Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan jalan keluar kepada hamba-hambanya yang tulus dan ikhlas untuk kemudian mencari kebenaran. Tidak akan dibiarkan mereka bimbang dan ragu. Barakallahu fikum. Tinggal sekarang kita mau mencarinya. Barakallahu fikum. Itu yang harus kita pasang selalu. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita dengarkan baik-baik ayat ini, bahwa ternyata hukuman penyimpangan dari Allah disebabkan adanya penyimpangan yang kita lakukan dan kita perbuat. Sehingga tidak ada orang yang bisa Anda jadikan kambing hitam. Dia yang ini, dia yang itu, dia yang suka ngomong, dia. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Di saat mereka kemudian barakallahu fikum menyimpang, Allah Azza wa Jalla menyimpangkan hati-hati mereka. Kemudian berikutnya, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wa nadharahum fi tughyanihim ya'mahun. Kami yang membalik hati-hati mereka, penglihatan mereka, sebagaimana mereka tidak beriman di awal perkara. Jadi dibalik, barakallahu fikum, Allah yang memberikan, menutup, barakallahu fikum, membalik hati mereka. Disebabkan apa? Karena memang dosa yang ada pada mereka, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu contoh misalkan, bahwa kesalahan itu sangat berpengaruh apa yang Allah sebutkan. Subhanallah. Hakadha dam. Dosa melupakan cepat sekali. Subhanallah, subhanallah. واستخف
fastakhhaffahum qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasikin. Fastakhaffa qaumahum, hakada fastakhaffa qaumahum fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Fir'aun berupaya untuk melakukan pembodohan kepada siapa? Kepada kaumnya, agar fa'ata'uh, agar mereka kaum ini mentaati Fir'aun. Kenapa Fir'aun mampu melakukan pembodohan terhadap akal-akal mereka? Disebabkan innahum kanu qauman fasiqin. Disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang mereka perbuat. Ini intinya, barakallahu fikum. Kebatilan itu berkuasa di saat kita berada di dalam dosa dan kemaksiatan. Melemahkan segala-galanya, barakallahu fikum. Gelisah dibikin, tidak tenang dan tidak tentram. Memang itulah dia. Perjalanan kebatilan itu mencari orang-orang yang banyak berbuat dosa dan kesalahan untuk menyambarnya. Itulah yang cepat dan mudah untuk kemudian terbawa, barakallahu fikum. Wallahi, kalau bukan karena terus durus yang dilakukan oleh segenap asatidah kita di lingkungan ini, anak-anak kita dididik, dimarahi, diajari, kita tidak bisa membayangkan tempat ini. Tapi dengan adanya, barakallahu fikum, upaya besar dari segenap asatidah menyebarkan dakwah, mendidik anak-anak kita, mengajarkan kita, menyampaikan ilmu kepada kita, ini kan semuanya menjadi pegangan, barakallahu fikum. Sampai kita menjumpai adanya bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla pada diri kita, pada saudara kita, pada anak-anak kita. Mungkin kita akan menemukan kekurangan pada mereka. Jangan sampai kekurangan ini menyebabkan dia lari, barakallahu fikum. Kita coba melakukan pembenahan, pembimbingan, perbaikan. Kalau engkau telah melakukan demikian sebentar, dia akan lari sendiri. Dia akan lari sendiri, barakallahu fikum, kalau dia memang tidak dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dosa dan kemaksiatan itu sangat berpengaruh terhadap ilmu dan amal yang kita sedang kejar, rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat ke berikutnya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan menitipkan hidayahnya kepada kaum yang berbuat zalim. Tidak akan memberikan kepada mereka, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita wajib untuk terus berupaya melakukan pembenahan. Kita ini punya kekurangan demi kekurangan, tapi terus kita lakukan pembenahan, perbaikan. Harapan dengan keberadaan kita di lingkungan yang kita berharap barokahnya selalu dengan dakwah dan pendidikan terus dilakukan, barakallahu fikum, bisa menjadi benteng yang kuat. Bisa kita mengatakan sudah benteng yang terakhir di dalam hidup kita ini untuk mencari keistiqomahan, barakallahu fikum, di hadapan kuatnya gejolak ujian hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tanyakan anak-anak kita yang baru pulang dari kampung, bagaimana sesungguhnya? Kalau dia hidup jiwanya, dia akan bisa membedakan, ya Allah, susah ibadahnya kita, banyak yang mengganggu, banyak dosa, banyak maksiat. Semoga engkau mengerti itu semua sebagai sebuah, barakallahu fikum, umpan balik. Engkau ingin menjadi orang yang lebih baik lagi buat diri engkau.
Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Isya sudah masuk. Baik. Nafi bihadzal qadar barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu rahimani wa rahimakumullah.